Hai, aku Ahmad Gunawan. Pernah gak knalpot motor kamu sampai berasap, mesin motor berisik, bahkan motor kamu harus dibubut? Aku pernah. Hingga pada saat itu terjadi, aku mulai mencari tahu apa penyebabnya, dan ternyata salah satu sumber masalah itu terjadi adalah karena masalah pelumasan atau oli, seperti keterlambatan mengganti oli, penggunaan oli yang tidak tepat, bahkan sampai penggunaan oli yang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan motor. Aku kemudian mencari tahu oli yang seperti apa yang tepat buat motor aku, dan ternyata sebelum menentukan oli yang tepat, kita harus mengenali kendaraan kita sendiri. Dan cara terbaik untuk mengenali kendaraan kita sendiri adalah dengan membaca buku pedoman pemilik atau manual book motor kita. Di buku pedoman pemilik, kita bisa mengetahui spesifikasi motor kita hingga informasi perawatan, salah satunya oli mesin dan tata cara penggantiannya. Jangan sampai oli yang kita gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan kendaraan kita. Buku pedoman pemilik pasti menganjurkan kita untuk menggunakan oli yang terbaik, seperti yang tertulis pada buku pedoman milikku, yang mana oli harus memenuhi atau melampaui persyaratan untuk klasifikasi API Service SC. Di buku pedoman pemilik, kamu akan menemukan jenis dan spesifikasi pelumas mesin yang sesuai dengan standar rekomendasi pabrik yang baik untuk kendaraan kamu. Dan tingkat viskositas oli mesin harus didasarkan atas suhu lingkungan rata-rata di daerah pengendaraan kita. Mungkin diagram ini bisa membantu kamu juga. Ini adalah diagram petunjuk pemilihan jenis atau viskositas oli yang harus dipakai pada bermacam-macam suhu lingkungan. Maka aku menggunakan oli Enduro 4T Racing dengan viskositas SAE 10W40 karena memiliki kekentalan yang cukup rendah. Jadi oli yang encer menurutku sangat cocok untuk stop and go karena memberikan mesin performa yang sangat baik. Tetapi setelah aku mengetahui bahwa mesin yang sudah tua atau setidaknya sudah lebih dari 10 tahun seperti motorku ini dianjurkan untuk menggunakan oli dengan kekentalan yang lebih tinggi, aku menggunakan Enduro dengan viskositas yang lebih kental, yaitu Enduro 4T SAE 20W50 untuk menjaga tekanan kompresi. Itu dilakukan dengan alasan motor di atas 10 tahun memiliki tekanan kompresi ruang bakar yang sudah berkurang, dan ini dikarenakan pengikisan di celah dinding silinder dan kepala piston sehingga celah-celahnya makin melebar. And we are ready to go. Seperti yang aku bilang sebelumnya tentang kode yang dicantumkan pada kemasan oli. SAE adalah kode standar internasional untuk menandakan kekentalan suatu minyak pelumas. Sedangkan angka yang mengikuti di belakangnya, kita ambil contoh SAE 20W50, yang berarti oli mampu mengubah kekentalannya sesuai temperatur, yakni kekentalannya akan menjadi 20W atau winter jika pada suhu dingin, dan pada temperatur tinggi kekentalannya akan berubah menjadi SAE 50. Karena kita tinggal di Indonesia dengan iklim tropis, maka oli buatan anak bangsa dengan viskositas yang telah ditentukan ini sangat cocok dengan kendaraan kita. Yang menariknya adalah meskipun mesin motorku bisa dibilang sudah tua, menggunakan Enduro 4T tidak membuatnya slip pada kopling, karena viskositasnya yang tinggi dan sesuai dengan API service yang ditentukan buku pedoman. Bahkan melebihi karena Enduro memiliki klasifikasi API service SL. Jadi semakin tinggi angka sebelum dan sesudah huruf W, maka semakin kental juga viskositas oli tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka semakin encer juga viskositasnya. Dan yang menariknya lagi dari oli Enduro adalah olinya wangi. Itulah pengalaman aku selama menggunakan oli Enduro. Kalau kamu gimana? Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa.